Mohon maaf tadi terputus, jadi lanjutannya saya buka lagi ya. Ini ya teman-teman, bagi yang mau melihat bagaimana perkembangan Pi secara langsung ya harganya, itu teman-teman bisa klik di Santuy Mobile, klik di bursa. Jadi teman-teman bisa melihat ya konsep daripada bursa ya, naik turunnya. Nah, inilah nilai utilitas yang memang ya istilahnya koin tersebut ya masih kecil digunakan dalam transaksi nyata. Jadi logikanya koin Pi ya ini masih dalam tahap fase awal ya. Jadi kalau yang namanya di bursa itu naik turun udah pasti. Jadi itu adalah FOMO, dalam artian apa? Dalam artian nilai yang kapan-kapan bisa di pump, yang kapan-kapan bisa down, ya bisa up, bisa down. Itu bagaimana pengusaha yang mempunyai modal. Nah, jadi teman-teman di sini ya, sekarang ini ya total pasokan Pi dia yang di awalnya tadi cuman 7 juta token yang tersebar di seluruh exchange, ini sudah meningkat menjadi 12 juta 680 12 miliar ya, 12 miliar 686 juta 777,988 token yang sudah tersebar dalam pasokan seluruh bursa exchange yang awalnya cuma 7 miliar. Nah, dari total 100 miliar token yang dikeluarkan oleh P-Network ya dalam white papernya, nah ini sudah dikeluarkan sebesar 12 miliar 686 juta 777 token di seluruh exchange ya yang ada di seluruh belahan dunia ini ya. Jadi akan habis nantinya di 100 juta token ini. Cuma ya dari 100 juta ini ya adalah udah bagian dari penambangan yang sesuai pada prinsip white paper yang sebelumnya disampaikan oleh P-Network, berapa bagian-bagiannya. Nah, jadi ini nggak akan dibuka secara langsung 100 juta pasokan ini nggak bakal dibuka. Jadi teman-teman, karena ini jaringan dari Pi ya, dari Pi akan membuka token besar-besaran pada saat apa? Nanti akan adanya fee founder 1, 2 sampai 10, itu adalah fee founder yang sudah ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang akan membuka token yang tadi saya bilang. Token utilitas. Dengan adanya token utilitas itu, perusahaan itu wajib ya membeli sebesar 2M token ya, 2 juta token, bukan 2M, 2 juta. Nah, dalam satu negara berapa perusahaan yang akan bergabung? Logikanya kalau ada 1000 perusahaan, 2 juta kali 1000 udah berapa? Itu satu negara. Bagaimana kalau seluruh negara berebut dengan harga tersebut? Apalagi harganya saat ini yang sangat rendah ya, di angka 4.315,61 rupiah ya. Jadi ini bakal habis ya setelah enclosed mainnet ini akan menjadi pool semuanya mainnet terbuka. Jadi seluruh exchange ya akan memborong semua koin-koin ini ya. Bagaimana Pi nanti yang akan membukanya di setelah fee founder ini ya, fee founder ini berjalan. Nah, makanya ada fee domain segala macam. Itu adalah utilitas transaksi di seluruh negara. Nanti transaksi token itu akan drastis ya. Semua koin-koin P-Network itu akan dibelanjakan dalam kebutuhan sehari-hari, itu tadi menggunakan token-token utilitas yang kita sudah swap daripada token Pi. Jadi jelas kita mau punya token Indofood atau token Mayora, ketika kita belanja di Indofood dengan token yang Mayora, maka Indofood akan menolak dan kita harus bisa swap dulu dari Mayora ke Indofood. Nah, sebelum kita punya token 2 itu, kita harus punya token Pi. Makanya jaringan Pi ini adalah jaringan yang sudah distabilkan oleh sistem Stellar volume 23 yang sudah diperbarui kemarin. Nah, jadi ini akan mengguncang ya semuanya. Nah, ini cuman caranya itu bertahap karena regulasi setiap negara yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman di sini juga
bisa mendapatkan informasi. Nah, di sini. Jadi informasi-informasi yang ada di Santuy Mobil juga di sini bisa dibaca ya. Di sini ada VNetwork menambahkan fitur Devi utama. Namun, apakah ini cukup untuk membalikan penurunan harga? Ya, kalau kita bicara di bursa lagi nih, bicara di bursa itu bullshit ya. Artinya nggak akan mungkin ya, kalau kitanya nggak punya modal besar itu jadi FOMO doang gitu. Jadi bicara bicara fee itu bakal gisi fee itu bagaimana? Bicaranya adalah ketika koin P itu sudah dipakai oleh lapisan masyarakat, baik dari masyarakat bawah, menengah ke atas. Ketika mereka sudah menggunakan koin itu, maka bursa juga akan mengikuti. Jadi ini bursa-bursa ini nih pinter dia ya, mengirik opini kita dengan cara cukup membeli di bursa saja, belum tentu ya. Makanya ada kesempatan kemarin tuh pada saat membeli di bursa itu, kalau kita beli kemarin langsung pindahin ke wallet Pi, itu udah beruntung banget teman-teman, udah punya koin ya. Sekarang dari OKX, dari seluruh exchange itu udah nggak bisa kita kirim ke Pi wallet kita. Nah, kenapa? Ya karena itu akan ada perubahan dari CX ke DEX. Nah, koin kita akan dikonvert nanti di situ. Nah, konsepnya seperti apa kita belum tahu. Jadi masih bertahap dan semua exchange juga dalam kondisi masih maintenance terhadap perputaran keuangannya di dalam bursa gitu. Nah, di sini juga ada berita-berita yang lainnya ya. VNetwork berisiko mencapai titik terendah baru saat 138 juta token siap untuk di-unlock pada Oktober. Nah, logikanya ya, kalau kita bicara seperti ini kan berita ya. Berita juga perlu kita saring ya, atau kita filter teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita memfilter berita itu, kita lihat pada menu checksnya ya. Report exchange, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi teman-teman juga harus menganalisa ya, harus lihat di sini posisinya ya. P ini benar ya, P supply-nya 12 miliar 686 juta 777,988 token. Nah, yang di unlock sekian. Nah, logikanya kita bisa lihat di sini. Checks balance ya. 445 juta 543.837,9 bla bla bla. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini juga ada grafiknya. Nah, ini ada transaksinya per transaksinya. Ya. Dan di sini ada fee founders juga ya di bawahnya, nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, logikanya adalah bagaimana kalau itu unlock dilepas ya, kita bisa lihat cek balance totalnya, kita bisa view all. Nah, di sini ya, kita klik aja teman-teman. Nah, ini sini ya, ini nggak bisa diklik nih, mohon maaf nih, view balance-nya nggak bisa diklik, tapi di sini ada informasi dari OKX. Nah, ini baru keluar nih. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada OKX, Bitget, Max ya, Get.io, Pionex dan lain-lainnya ya. Ini bisa kita lihat di grafiknya nih, cek wallet balance-nya. Nah, di sini teman-teman bisa terlihat ya, di sini berapa balance-nya yang total masuk dan total keluarnya. Nah, di sini bisa terlihat tuh kondisi balance-nya ya di sini. Tapi yang paling banyak ini ya, itu ada dari bursa Get.io atau Bitget nih ya, bisa dilihat ya. Get.io dan Bitget nih, bisa lihat. Get.io tuh 219 juta 773 bla 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 ya. OKX cuman 37 miliar ya, 37 juta 166.554,62. Nah, itu paling rendahnya ada di Pionex ya, Pionex ya, cuman 4.000 sama di bawahnya 51.000 doang. Nah, di sini juga ada P Foundation. Nah, di sini yang saya bilang nih, P Foundation ini kenapa sekarang, dulu ada nominalnya di sini masing-masing itu sebesar 2 juta nih ya totalnya, tapi di sini nol semua nih. Nah, logikanya apa? Apa kemungkinan koin-koin yang berada di P Foundation ini sudah terdistribusi kepada
perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan P-Network dengan melewati konsep QYB-nya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu di sini ya, ada P Foundation-nya. Nah, kita harus bisa melihat ya konsep seperti itu ya. Terus kita lihat statistiknya. Nah, di sini P unlock ya selama 30 hari ya, kita bisa lihat di sini. Ini total P unlock ini sebesar 5 miliar 5,100,245,741.09 yang sudah di unlock selama dalam bulan ini ya, ini 119 juta ya, 119 juta 333.569,0,1 ya. Nah, di sini bisa terlihat ya jumlah unlocknya dari bulan ke bulan Oktober ya. Oktober sampai dengan, nah ini ketika Oktober saat ini nih masih tinggi ya. Ini ada yang tinggi nih grupnya nih, tanggal 10 Oktober agak lumayan tinggi. Nah, di sini tanggal 12 Oktober lumayan tinggi, tapi kesininya udah mulai turun ya. Tuh ya. Ini 5 Oktober nih ya, 5 juta ya. 5 juta token. Nah, 6 Oktober 6 juta. Nah, kesininya tuh sudah mulai turun tuh. Dari 5 juta ke 6 juta udah mulai turun tuh. Akan berubah di 3 juta ya. Nah, dan di November sudah mulai menipis lagi. Bahkan udah tinggal 2 juta ya, 2 juta token unlock ya. Nah, kalau kita lihat secara 30 harinya. Nah, bisa kita lihat, atau kita lihat statistiknya ya dalam unlock bulanan. Nah, di sini total unlock bulanan. Nah, bisa dilihat dari tahun ke tahun ya, 2026. Nah, ini akan tinggi nanti di 2028. Nah, setelah dari 2028 ini udah nggak ada lagi yang namanya unlock nih. Ini udah berakhir nih ya di tahun 2028 itu. Nah, di bulan apa? Nih kita lihat ya di 2028. Nih, nah ini kan udah kelihatan nih. Tuh, 2028 Oktober terakhir tuh unlock yang paling besar tuh di 5 juta. Setelah Oktober 2028, November itu udah unlocknya cuma 89 pi, Desember cuma 1000. Januari 2029 itu kecil-kecil semua tuh, paling gede Juni ya 86.000. Nah, semuanya nih Desember 2029 udah 1 koin doang yang unlock. Bayangin 1 koin kecil banget ya, dari yang tadinya jutaan ini makin kesini sampai di tahun 2000 berapa nih. Nah, ini 2000 bahkan terakhir di 2025. Waduh, 25 ya. Bahkan Agustus nanti di 2000 berapa nih ya. Wah, ini udah kita nggak tahu dah apa masih ada di muka bumi ini atau enggak. Kita udah nggak tahu, tapi kita saat ini menjadi pionir ya, yang menjadi bukti sejarah nantinya di kemudian hari kalau misalnya koin ini bermanfaat bagi kita semua ya, untuk anak bahkan cucu-cucu kita nanti ya. Jadi di sini yang harus kita pahami dan kita pelajari dari P-Network ini ya. Jadi teman-teman, ayo mulai bergerak ya dalam utilitas, dalam ekosistem yang sudah diberikan oleh grup Santuy official ya. Jadi komunitas kita ini jelas dan bergerak. Nah, jadi teman-teman di sini kita juga punya roadmap ya tahun 2005 sampai 2030 ya. Yang pertama kita akan ada register ya, ID member ya. ID member itu teman-teman kita yang baru daftar atau hadir untuk bergabung. Ada investor juga, jadi kita juga konsepin juga investasi di grup kita. Nanti kita buka outlet seperti Santuy Cafe di mana-mana ya, untuk membayar menggunakan koin Pi. Juga UMKM yang bergerak untuk utilitas ekosistem juga, untuk mengembangkan koin Pi yang ada di lingkungan kita atau di tempat-tempat yang lain ya, baik di Jakarta ya, Jabodetabek, atau provinsi lain, Lampung ya, Sumatera ya, Kalimantan ya, semuanya itu nanti bergerak dalam wadah Santuy official ya. Mudah-mudahan seperti itu harapan besarnya. Tapi ya, untuk harapan yang saat ini ya, kita nggak usah muluk-muluk, kita jalanin dulu yang udah kita konsep, yang udah jalan di sini ya. Konsepnya adalah kita
terus ya memberikan inspirasi, edukasi, juga interaksi kita terhadap anggota-anggota lain untuk saling membangun ya, dalam arti kita sama-sama ya menjadi perintis dalam konsep keuangan digital ini. Nah, terus terakhir ya teman-teman juga di sini bahwa santuy mobil ini ya bukan hanya kalian mengenai pembahasan pi aja, enggak. Jadi di sini juga kita teman-teman yang ada di santuy official kita ya, di santuy komunitas, teman-teman juga tolong diperhatiin yang namanya rutinitas. Jadi biar supaya kita dalam dunianya mencari rezeki yang halal dalam aspek dunia, kita juga harus menyeimbangkan dalam artian harus punya amaliyah dalam kehidupan akhirat juga. Jadi di sini teman-teman di rutinitas ini dimanapun berada, teman-teman juga bisa melihat jam waktu sholat, tinggal diklik aja jam sholat ya, seperti ini. Nanti ketemu ya, hari ini hari Sunday ya, Sunday itu Minggu 5 Oktober 2025. Nah, bulan bulan ini ya dan untuk bulan hijriahnya ini tanggal 13 Rabiul Tsani ya, di hijriahnya di 1447 hijriah. Nah, jadi di sini jelas ya dari jadwal sholat juga ya, subuh ya, terus syuruk, zuhur, asar, maghrib dan isya, ini ada semua di sini. Nah, lanjutnya di sini juga ada Al-Qur'an ya, teman-teman, ada Al-Qur'an. Tolong dimanfaatkan Al-Qur'an, kita baca setiap hari di mana aja kita berada. Ya, nggak perlu satu surat Al-Baqarah kita baca, nggak perlu. Kita baca juz amanya juga cukup. Ya, artinya apa? Di dalam diri kita juga kita jangan sampai meninggalkan sama sekali melupakan Al-Qur'an ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, di sini juga kan ada contohnya, ada Al-Fatihah nih. Kita baca Fatihah juga setiap hari nggak jadi masalah. Ya, dapat pahala di sini. Kalau misalnya kita nggak bisa baca, kita dengar di sini ya. Jadi teman-teman juga di sini sudah dimudahkan ya, untuk semuanya udah dimudahkan banget. Ya, bagaimana kita berinteraksi ya, bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan santuy mobil ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini teman-teman juga nggak usah khawatir, bukan dalam artian dunia aja yang kita kejar, enggak, tapi ibadah juga sama kita dahulukan. Nah, jadi buat ya ini khususnya untuk anggota yang muslim. Nah, bagi yang non muslim juga nggak perlu berkecil hati ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada inovasi yang bisa kita tambahin juga di aplikasi ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan wadah yang benar-benar memberikan manfaat buat semua. Jadi ini kenapa saya adakan di dalam aplikasi santuy mobile ini adalah khusus ya kepada mayoritas yang ada di Indonesia ini, kan lebih kebanyakan beragama Islam. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah berikan menjadi syafaat bagi kita semua. Jadi tetap teman-teman, meskipun kita mencari rezeki dalam konsep kerja ataupun apa yang kita lakukan, meskipun berdagang atau apa ya, ya kita sama-sama ibadah gitu kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada musik ya, ada musik juga di sini, teman-teman bisa ya manfaatin. Jadi di sini musik udah non iklan, jadi tinggal di play aja. Ya, di sini ada lagu Peter Pan, lagu Tip X ya, suka-suka kalian. Nah, nanti bagi yang mempunyai kafe silakan ya, bisa dimanfaatin ya. Terus juga di sini ada lagu-lagu religinya ya di situ. Oh, ini error ya, ada masalah mungkin. Nah, di sini juga ada zikir murotal. Nah, di sini udah ada ya pilihan-pilihan juga. Di sini ada lagu barat juga, ada olahraga juga ya, bisa bagaimana kita tetap sehat ya, meskipun di rumah ya, tetap
Jangan sampai kita melupakan yang namanya olahraga. Olahraga itu kan bukan cuman yang jiwanya aja yang diolah ya, pikiran kita juga diolah, tapi fisik juga harus diolah. Jadi harus ada olahraga. Jadi di situ konsepnya adalah bagaimana kita tetap sehat, tetap waras ya, juga tetap bisa memberikan manfaat inspirasi ke orang banyak ya terhadap aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ini. Nah terus ada nggak sih aplikasi ini yang istilahnya nggak bosan juga nih kalau kita udah sholat, udah baca Quran, udah dengerin musik, pengen dong kita main game? Ya ada. Jadi kita sediakan juga di sini santuy game ya. Santuy gamenya ini bukan yang ada di P-Network ini ya, seperti game yang udah ada tuh kayak Fruity itu ya, gamenya simple ya, tinggal niban-nibanin buah selesai. Tapi di sini kita berikan game yang benar-benar disukai anak-anak zaman now ya. Contoh nih, saya contohkan di sini ada santuy game. Ya, di sini kita bisa bermain apa aja. Ya, di sini ada Traffic Raid. Ya, di sini juga ada game-game yang di bawahnya ini ya. Ini banyak nih. Ada Racing Limit, Motor Racing, ya, Racing City, bla 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 bla. Nah, ini bisa kita mainkan di dalam aplikasi Santuy Mobile. Nah, jadi teman-teman, aduh, jangan sampai punya aplikasi Santuy Mobile tapi nggak dimanfaatkan. Jadi penting buat kita buka ya, kita buka rutinitas kita ya, santai ya, kita ada waktu santai kita bisa bermain game. Nah, saya contohin ini seperti Racing in City ya, driver. Kita buka. Nah, ini buat teman-teman ya, diupayakan buat yang punya kuota atau data ya yang stabil ya kalau mau main game di sini. Nah, ini contohnya saya coba main game Racing in City. Kita play now. Nah, kita lihat di situ ada info harus digeser seperti ini. Nah, kita geser. Oke. Seperti ini. Nah. Oke, tadi gamenya tadi apa? Racing City. Ya, kita klik lagi. Oke, tunggu sebentar. Saya close dulu ya untuk video gambar mukanya biar lebih stabil sinyalnya. Jadi ini saya close. Nah, di sini Racing in City ya, teman-teman tinggal main aja, play now ya. Jadi nanti dia akan mendownload game secara online ya, secara bukan di dalam perangkat handphone kita, enggak. Jadi ini enggak diinstal ya, cuman kita bermain aja. Pada saat kita selesai main ya dia nggak akan terinstall gitu. Dia hanya bermain dengan istilahnya data awan ya, data yang mengambang. Jadi nggak perlu kita save gamenya di handphone kita, tapi kita bisa bermain gamenya. Nah, itulah teknologi zaman sekarang ya, kita bicara kayak gitu. Nah, ini mobil-mobil yang kita bisa mainkan di game ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada koinnya nih di atas nih, saya juga tadi udah sempat mainin. Saya lanjutin lagi misalnya yang game pertama ya, saya next. Nah, ini ada aturan mainnya. Ini karir pertama ya, on way, to way. Nah, ini satu jalur aja kita ke depan. Kalau tua itu 2 jalur ya. Chain attack nih waktu ya, free ride ini bebas, nanti ada tantangan-tantangan baru. Oke, kita next. Nah, ini kita tempatnya seperti ini, kita mainin aja. Nah, seperti ini gamenya. Jadi kita mengendalikan setir seperti ini ya, asik ya. Kita gas ya. Nah, ini untuk gas ya, kita geser. Nah, ini tengah ini tuh rem, tapi jangan mendadak, nanti kita bisa ditabrak dari belakang. Kita lihat spionnya ya. Oke. Nah, ini kita lanjut nih. Ada mobil depan kita belok. Wah, woi, aduh kebanyakan. Bisa. Nah, jadi teman-teman main game ini aja juga udah seru banget ya. Jadi bisa nanti lama-lama bisa bawa mobil. Jadi kita rem, awas, geser ke kiri ya, awas, geser lagi.
sampai nanti atasnya itu hijaunya full. Kalau nggak full ya kita tabrak, nanti kalau nggak tabrak berarti gagal. Ini mission pilot ya, karena waktunya nggak bagus ya, kita restart aja nggak apa-apa sampai kita bisa dapat 20.000. Nanti kita ganti mobil ya, lebih edit lagi. Oke. Jadi game di Santuy Mobile ini juga game yang udah istilahnya udah bagus ya istilahnya. Di Pi Networknya juga belum ada yang seperti ini, tapi nanti akan seperti ini saya yakin. Kenapa? Karena itu akan banyak nanti perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tuntas ya, mungkin dari awal saya bicara ya, dari pemahaman tentang teman-teman terhadap koin Pi Network, juga aplikasi Santuy Mobile ya. Harapan kita sama-sama adalah memperjuangkan dan membangun secara terus menerus ya, bertahap ya, yang mudah-mudahan nanti bisa merubah pola pikir kita, semangat kita juga dalam mencari rezeki ya. Mudah-mudahan jadi tambahan nilai nanti di kemudian hari. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya buat kawan-kawan semuanya. Mungkin jika ada kekurangan ya, atau ada hal-hal yang teman-teman perlu sampaikan, nanti kita bisa ketemu lagi dan kita jumpa lagi ya. Kita bisa jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya ya. Nanti teman-teman juga bisa sama-sama nih di kafe ya, nanti di Santuy Cafe ya. Nanti kita sama-sama kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi nanti di Santuy Cafe dengan konsep bagaimana kita untuk mengupas ya peluang bisnisnya, juga program-program ke depannya ya. Jadi intinya tetap semangat dan kita harus kompak, solid, juga inspiratif ya. Jika ada yang kurang nanti kita sampaikan lagi di Cafe Santuy ya. Oke ya, mungkin aja itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu yara'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kita terus abadi selamanya. Dulu Bitcoin berdiri tegak sebagai raja tak tertandingi. Namun dunia berubah, tak ada lagi yang abadi. Rakyat menanti harapan baru, sebuah cahaya yang tak terbendung. Koin Pi, kripto rakyat semesta, datang untuk meraih tahta. Pi Network, suara rakyat, menggulingkan dominasi yang telah lama. Dengan jaringan yang kuat dan harapan sejati, raja baru kripto kini telah tiba. Bitcoin waktu telah habis, Pi Network siap mengambil alih. Dengan semangat dan kekuatan dari semua, kejayaan kripto rakyat pasti tiba. Di tangan para pioner, koin Pi terus bertumbuh. Mimpi besar dalam genggaman untuk mengubah dunia yang kagum. Bukan hanya soal nilai, tapi tentang keadilan dan harapan. Rakyat menginginkan perubahan nyata, dan Pi Network menjawab panggilan. Pi Network, suara rakyat, menggulingkan dominasi yang telah lama. Dengan jaringan yang kuat dan harapan sejati, raja baru kripto kini telah tiba. Bitcoin waktu telah habis, Pi Network siap mengambil alih. Dengan semangat dan kekuatan dari semua, kejayaan kripto rakyat pasti tiba. Raja lama boleh berkuasa, tapi tanpa perubahan ia akan jatuh. Koin Pi membawa revolusi dengan cinta dan dukungan dari jutaan jiwa. Di setiap sudut dunia, nama Pi kian menggema. Masa depan kripto telah berubah, Pi Network lah pemimpinnya. Pi Network, suara rakyat
Jaringan yang kuat dan harapan sejati, raja baru kripto kini telah tiba. Bitcoin waktu telah habis, Binance siap mengambil alih. Dengan semangat dan kekuatan dari semua, kejayaan kripto rakyat pasti tiba. Raja baru telah muncul, Coinpeak dengan kekuatan rakyat. Di tangan kita masa depan, Pineport kripto sejati tak terbantahkan. Bitcoin relakan tahtamu, Pineport sang pemenang yang baru. Dengan keyakinan dan cinta dari semua, Pineport akan selalu berjaya. Raja Pama boleh berkuasa, tapi tanpa perubahan ia akan jatuh. Coinpeak membawa revolusi, dengan cinta dan dukungan dari jutaan jiwa. Di setiap sudut dunia, nama pikiran menggema. Masa depan kripto telah berubah, Pineport lah pemimpinnya.